Orang berlomba-lomba untuk membuat berita hoax yang tidak benar, dibuat menjadi benar, yang benar dibuat menjadi salah. Kan itu kan berlomba-lomba banyak orang membuat itu dengan menggunakan media yang ada. Ya, kita jangan sampai terbawa arus. Si pembohong atau si penipu. Di Yohanes 8 ayat 44 dijelaskan di sana, Bapak Ibu. Ya, bahwa pekerjaan daripada iblis itu adalah memimpin orang supaya buta. Kebutaan yang pertama di sini tentu menyangkut kebutaan secara roh, kebutaan di hati dan pikiran kan. Itulah pekerjaan iblis yang membuat orang tidak mau dengar kebenaran, apalagi mempraktekkan. Ya, jadi kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Contoh konkretnya bentuk pembohongan atau penipuan yang terjadi hari-hari ini dilakukan oleh banyak manusia, yang mana hal itu adalah bentuk pekerjaan iblis adalah itu tadi, manusia cenderung dan lebih suka berbohong untuk menutupi kelemahannya, menutupi kekurangannya, bahkan juga untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Contoh kasus. Minggu ini ada berita yang sangat menarik juga. Ada seorang oknum perawat ngaku-ngaku jadi dokter. Padahal dari ijazahnya dicek and dicek oleh pihak kepolisian. Dia bukan dokter, tapi dia perawat. Terbongkar ini karena dia melakukan pelecehan kepada dua pasiennya. Itu contohnya itu Bapak ini. Di kasus yang lain sama, ya, mengaku dokter spesialis bedah, padahal oknum perawat. Mereka membuka klinik dengan memberikan pengobatan umum, tapi yang mereka lakukan di balik itu apa Bapak Ibu? Aborsi. Bentuk-bentuk kebohongan yang banyak dilakukan oleh manusia, yang mana mereka sedang dipakai oleh iblis menjadi perpanjangan kaki tangan. Yang kelima ciri daripada iblis itu adalah menyimpang atau bahasa lainnya pendistorsi. Matius pasal 4 ayat 5 sampai 7 menjelaskan. Contohnya, waktu dia mencobai Yesus, dia mengatakan, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis." Nah, ini mengenai engkau. Ini dia firman Tuhan yang diputarbalikkan oleh iblis, yang didistorsi oleh iblis. Iblis katakan begini, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, bentuk penyimpangan atau distorsi firman Tuhan hari-hari ini masih juga terus dilancarkan dan dilakukan oleh iblis sebenarnya. Yang artinya apa? Iblis itu senang sekali mengubah makna firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan menjadi seperti yang dia mau dan juga menjadi seperti yang dia suka. Bahkan dia bisa mempergunakan firman Tuhan yang benar itu, yang ujungnya untuk kepentingan dia sendiri. Kan ini yang dilakukan oleh Donitan dan teman-temannya. Dengan mereka mengatakan bahwa kekristenan itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Kan itu kata dia ya. Dia ini nggak paham arti kata Kristen. Arti kata Kristen dalam bahasa Yunaninya Kristianos. Yang artinya apa? Kristus di dalam hati kita. Artinya apa? Yesus memang nggak perlu mengajarkan panjang lebar tentang agama kekristenan, karena dirinya sendiri adalah Kristen itu sendiri.
atau Kristianus. Suburnya pengajaran-pengajaran sesat, contoh yang menolak konsep Allah Tritunggal. Bahkan juga Kristen progresif yang mengatakan Alkitab itu terlalu banyak kesalahan. Itu adalah bentuk pekerjaan iblis di dalam diri mereka untuk mendistorsi, untuk menyimpangkan, menyalahgunakan Bapak Ibu, atau membengkokkan firman Tuhan itu sendiri. Hati-hati, jangan sampai kita juga ikut-ikutan membengkokkan atau menyalahgunakan firman Bapak Ibu. Seks bebas juga adalah bentuk penyimpangan ajaran yang dilakukan oleh iblis. Ya, menikah dengan sesama jenis homo atau lesbianisme juga adalah bentuk penyimpangan dari ajaran firman Tuhan yang mana aktor intelektualnya adalah iblis dan banyak orang meneladani mengikuti kehidupan yang penuh dengan penyimpangan seperti itu Bapak Ibu hari-hari ini. Perzinahan dan perselingkuhan itu adalah bentuk pekerjaan iblis yang dia siramkan di dalam hati dan pikiran orang. Sehingga mereka melakukan perzinahan dan perselingkuhan itu. Hati-hati kita ini. Dan iblis itu senangnya meniru, alias bahasa kerennya menyontek atau copy paste. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 15 menjelaskan itu. Dia adalah peniru dari para peniru. Artinya apa? Iblis itu aktor intelektual atau sumber dari segala peniruan, dari semua peniruan. Ya, meniru berarti Bapak Ibu menjadi atau bertindak seperti, ya, atau mengikuti satu pola atau keteladanan tertentu, tapi ujungnya menyesatkan maksudnya. Contoh yang paling faktual hari-hari ini, bentuk-bentuk peniruan setan itu adalah ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat. Di mana ajaran-ajaran sesat itu sebenarnya memakai firman Tuhan, lalu mereka otak-atik, ubah-ubah, bahkan mereka bengkokkan Bapak Ibu. Untuk apa? Membuat pikiran orang menjadi salah. Yang ujungnya mengubah tindakan dan perilaku orang itu menjadi bertolak belakang seperti apa yang sudah Tuhan firmankan. Maka di situ, kenapa begitu subur dan berkembang sekarang ajaran saksi Yehova, pondok Nabi, Mormon, dan masih banyak lagi ajaran-ajaran yang lain. Hati-hati kita Bapak Ibu ini. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 sudah mengatakan waspadalah. Hati-hati maksudnya kan Bapak Ibu. Jangan mudah percaya dari semua informasi yang kita dengar tentang firman Tuhan. Apakah itu lewat media sosial ataupun langsung. Hati-hati juga. Maka dikatakan ujilah segala sesuatu. Tuhan memberkati.